Halo teman-teman semua, kenalin gua Muhammad Nabil Alfarizi atau biasa dipanggil Nabil dari Teknologi Produksi Ternak 58 nih. Selamat datang juga untuk teman-teman penonton di sini. Kita dari Caster atau podcastnya Himaproter. Di sini nanti kita bakal ada narasumber-narasumber yang kece yang juga mungkin bisa teman-teman inspirasikan. Jadi mungkin ketika nanti masuk ke departemen dan lain sebagainya, kita semua bisa mengetahui nih tentang fakultas peternakan itu seperti apa. Di sini gue juga mau ngajak teman-teman semua nih, karena kita punya jargon yang spesial dari fakultas peternakan. Nah, buat teman-teman semua penonton yang ada di rumah atau dimanapun, kalau nanti gue bilang ahoy 1 kali, kalian jawab ahoy 3 kali, oke? Dan juga nanti kalau gue bilang ahoy 3 kali, kalian jawab ahoy 1 kali. Oke, siap teman-teman semua? Oke, pastinya siap dong. Ahoy! 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 Mantap. Kita butuh tangan. Oke, pada hari ini nih, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kalau teman-teman bisa nebak kita kedatangan siapa ya? Lama lah. Mendingan kita langsung kenalan aja ya dengan orangnya. Dari Ketua Himaproter IPB tahun 2023-2024 nih. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Mas Iqbal atau disapa Ibeng. Halo Mas Ibeng. Halo nih, salaman dulu. Tuh, alhamdulillah sehat. Ini sekarang kesibukannya lagi ada apa aja nih? Kesibukannya sekarang ya biasa sih Mas, kayak kita sebagai mahasiswa tentunya belajar, apalagi kita sekarang udah mau TS. Oh iya. Udah mau TS pastinya kalau semester 6 tahu lah metapen gitu. Aduh. Itu lah Mas, terus kemudian juga ya biasa ya operator kayak rapat-rapat sana sini segala macam gitu semua. Oke. Oh, berarti sekarang Mas Ibeng udah di semester berapa? Semester 6 Mas kebetulan. Semester 6. Semester 6. Oh iya, fun fact teman-teman semua, kita nih berdua, kita tuh satu kelas, PPT 58. Jadi ya kita sama-sama sedang berada di semester 6. Yang semester 6 ya bisa dijalani aja lah, nikmat atau tidaknya semua ambil hikmahnya. Oh iya, berarti masih baik. Bentar lagi kan kita kalau di semester 6 bakal ada KKN. Betul, gitu. Ya. betul. KKN, terus apa lagi? Capstone, Capstone. PL. Oh, ada banyak juga ya berarti ya. Banyak banget. Ditambah juga dengan Himaproter itu. Oh, Di Himaproter juga ada apa aja nih kegiatan yang sedang dijalanin nih? Oke, mungkin kalau dari operator sendiri ya, yang terdekat sekarang ini ya pastinya karena bulan Ramadan juga Ya. kita bakalan ada ya buka bersama. Kemudian juga status LDH yang bakalan nantinya setiap divisi laporan terkait proker-proker program-program urgen yang sudah berjalan ataupun yang akan berjalan seperti itu kami ya. Mungkin ada terdekat itu sih. Oh, mantap teman-teman. Oh ya, sebelum kita jauh ke Himaproter nih, Wah. kita buat teman-teman semua juga, barangkali di sini ada penonton-penonton yang dari PKO yang akan masuk ke departemen nih. Kita mau tanya-tanya nih Mas Ibek tentang organisasi yang ada di Fakultas Peternakan, biar teman-teman semua juga punya gambarannya. Siapa tahu nanti punya minat gitu ya. Kan kalau banyak tuh orang pada bingung kayak tentang BEM sama Himpro. Nah, itu bedanya apa sih Mas? Oke. Mungkin kalau dari BEM sendiri itu kan singkatannya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa gitu kan. Sedangkan Himpro itu adalah Himpunan Keprofesian. Iya. Nah, dari situ aja kita udah jelas gitu. Maksudnya udah tahu perbedaannya. BEM itu adalah sebenarnya sama tujuannya. Sebagai wadah untuk pengembangan diri gitu kan. Tapi BEM ini itu adalah lebih general. Sedangkan Himpro itu lebih menjurus gitu. Karena Himpunan Keprofesian itu tergantung dari departemen-departemen dari setiap himpro itu sendiri begitu. Contoh misalkan kita peternakan gitu kan, otomatis himpro keprofesian kita adalah terkait dengan ternak gitu kan. Entah itu pengolahannya, entah itu hasilnya begitu kan, entah itu bagaimana cara menjual hasil ternak itu juga, itu kan juga seperti keprofesian yang akan kita jalani gitu kan ke depannya gitu sih Mas. Oke. Berarti teman-teman udah paham ya sedikit banyaknya tentang perbedaan Himpro dengan BEM nih. Oh ya, tadi tuh Himpronya kita tuh di Fakultas Peternakan, salah satunya dari departemen kita, Himaproter. Kira-kira Himaproter tuh kepanjangannya apa sih Mas Ibeng? Himpunan Mahasiswa Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan. Oke, Himpunan Mahasiswa Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan. Wih, keren juga. Kira-kira kalau di Himaproter itu ada divisi apa aja sih Mas? Divisinya bisa. Oke. Dari divisi operator saat ini adalah internal, eksternal, kemudian ada Pengwas, ada P3, kemudian ada Kewirus, ada Infokom, ada 3 pemeliharaan, yaitu finansial, ada divisi Ulgas, kemudian juga ada divisi NRSH begitu. Wih, banyak juga ya teman-teman semua. Di sini ada divisi tentang pemeliharaan, ada tentang pengolahannya,
ada tentang pengabdian masyarakatnya juga. Wih, keren-keren juga ini. Jadi kalau teman-teman semuanya anak peternakan banget, anak himpro banget nih, bisa banget nanti kalau misalkan masuk ke departemen bisa buat daftar di Himoproter. Di situ juga teman-teman bisa belajar tentang bagaimana manajemen pemeliharaan dan lain sebagainya. Oh ya, kalau di Himoproter nih Mas, kira-kira program-program kerjanya ada apa ya sih? Yang besar-besar tuh, kita kalau yang kecil-kecil mungkin banyak ya pastinya dari setiap divisi. Cuma yang nanti akan mega proper, yang sekiranya nih kalau buat teman-teman PKU nih, misalkan mau ikut kegiatan kepanitiaan atau apapun lah yang berhubungan dengan fakultas, kira-kira ada apa sih yang bisa diikut juga? Oke Mas, jadi sebenarnya tuh dari Fakultas Peternakan ini dari Himoproter sebenarnya ada yang unik Mas. Uniknya itu adalah kita dari Himoproter ada namanya program kerja pemeliharaan. Oke, kita tahu misalkan kita pengen melihara domba, kita mau melihara ayam, kita mau melihara kelinci ataupun yang lainnya, itu kan kalau misalkan kita sendiri itu pastinya membutuhkan uang yang banyak gitu kan. Tentunya kita juga sulit gitu untuk melihara sendiri gitu. Tapi di Himoproter ini kita diwadahi gitu. Diwadahi dengan divisi 3 pemeliharaan. Itu salah satu proker yang menurut saya itu unik gitu. Yang di divisi lain yang di Hima lain kemungkinan besar tidak ada itu, yang adanya hanya di Himoproter gitu Mas. Nah kemudian juga dari pemeliharaan ini ada proker besarnya Mas, yaitu proker besarnya adalah kompetisi hewan gitu, yang namanya itu adalah SSC, Animal Science Show Competition gitu kan. Nah di mana tahun kemarin kita sempat mengadakan 2 kompetisi. Kompetisi itu adalah kompetisi ayam pelung, kemudian juga ada kompetisi kelinci nasional gitu. Mantap pisan. Oh iya, kalau yang lainnya nih, misalkan kayak setahu gue tuh di IPB itu kan ada program pengabdian Orgo Farmawa. Betul. Nah itu di Himoproter ikut nggak tuh? Nah, alhamdulillah Mas, kebetulan tahun ini kita mengikuti PPKO tersebut. Maksudnya PPKO kan? Iya, PPKO. Nah, PPKO. Alhamdulillah tahun ini kita ikut dan alhamdulillah kita lolos ide, kemudian juga lolos proposal. Sekarang kita lagi fokus untuk tahap ke nasionalnya dan alhamdulillah kita masuk salah satu delegasi untuk ke nasional. Kini IPB gitu Mas. Masya Allah, keren banget ini. Tangan itu dari divisi apa Mas? Dari divisi Pengmas Mas. Pengabdian Mas masyarakat. Nah itu kalau teman-teman semua yang memang punya basic untuk melakukan pengabdian atau turun lapang ke desa untuk membangun desa dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, bisa gabung ke pengabdian Mas. Pengabdian masyarakat. Di situ juga nanti teman-teman bisa gabung ke PPKO, bisa biar lolos ke Abdi Daya gitu ya Mas ya. Oh, betul. Wah keren juga, bisa bikin nama baik diri kalian dan juga Himoproter apalagi Fakultas Peternakan. Betul. Nah kita mau ngebahas tentang masing-masing divisi nih Mas. Ya. Kira-kira kalau dari divisi yang pertama tadi apa itu? Internal. Nah itu ngapain aja tuh Mas, internal eksternal? Dari namanya internal ya Mas Lamina. Kita tahu internal itu adalah menginternalisasi dari anggota itu sendiri, dari pengurus itu sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya internal ini dia bisa menginternalisasi, bisa menjaga hubungan yang baik supaya hubungan dari Himoproter itu tetap harmonis begitu Mas Nabil. Oke. Kemudian ada divisi eksternal gitu kan. Yang mana eksternal ini adalah keluarga maksudnya. Nah, keluar ini adalah maksudnya menjaga hubungan kita atau menjaga relasi kita kepada luar atau kepada pihak luar dari Himoproter itu sendiri. Contoh ke kampus, kemudian keluar kampus, kemudian ke universitas lain gitu kan, ke hima-hima lain. Itu adalah dari tupoksi dari eksternal gitu Mas Nabil. Nah, kemudian ada divisi yang kewirus juga. Kita juga ada divisi kewirus. Divisi kewirus itu dia berwirausaha gitu Mas Nabil. Kemudian juga ada P3 gitu kan, pengolahan produksi produksi tenaga gitu kan, yang mana di P3 ini fokusnya masak-masak Mas Nabil. Waduh, masak-masak bikin lapar ini puasa. Nah, oke, dari divisi P3 ini pengolahan gitu kan. Kemudian ada divisi Pengmas yang tadi sudah dibilang Mas Nabil juga. Divisi Pengmas itu kita mengabdi kepada desa, mengabdi kepada masyarakat sendiri, masyarakat sekitar gitu kan. Dan kemudian ada divisi Infocom. Sama mengolah Mas. Oh, sana apa tuh? Mengolah tapi video, media sosial, betul sekali. Ya, berhubungan dengan medsos. Betul. Kemudian ada divisi apa lagi maksudnya Mas? Pemeliharaan. Oke, divisi pemeliharaan itu ada 3 tadi ya. Dan fokusnya pemeliharaannya adalah kita program kerjanya adalah pemeliharaan sesuai sama komoditasnya masing-masing begitu. Kemudian juga dari pemeliharaan ini ada namanya proker kunjungan peternakan. Kunjungan peternakan tujuannya supaya kita menambah insight baru, menambah wawasan baru terkait peternakan yang sebenarnya tuh di luar seperti apa gitu. Kita harus berkunjung keluar
peternakan yang ada di sekitar Bogor terutama gitu. Sambil belajar tentunya. Ada belajar benar sekali. Kemudian ada divisi apa lagi Mas ya? Ruminansi apa gitu pemeliharaannya itu. Iya. Apalagi ya, udah cukup kayak tadi ya. Dari Infocom, kemudian dari internal, eksternal, P3, terus pemeliharaan, terus apa ya? Udah cukup ya. Nah, terus Ini paling kita mau tanya, kalau misalkan tadi kan divisi eksternal itu memiliki hubungan keluar ya. Berarti kita nanti bakal ada kayak apa namanya, studi banding gitu ya Mas ya? Oh betul banget Mas. Tahun kemarin kita alhamdulillah studi banding ke Unpad. Studi banding ke Unpad. Nah, kalau tahun sekarang nih? Kalau sekarang kita masih rahasiakan dulu. Biar nanti supply. Oke, biar teman-teman juga pada ada kita mau studi banding kemana ya. Tapi pernah nggak ada dari kampus luar juga mau studi banding ke kita gitu, saling kenalan, atau mungkin dari IPB-nya sendiri, misalkan dari Ormawa di IPB dari fakultas mana mau sharing bareng sama Himpro, itu pernah ada Mas? Tentunya pasti ada Mas. Tapi waktu itu sempat ada mengajak ataupun ingin studi dengan kita. Kebetulan kita fakultas jadwalnya itu lagi sibuk-sibuk timeline dari fakultas, departemen, dari departemen kita ataupun dari departemen sebelah itu lagi sibuk-sibuknya di fakultas peternakan. Jadi untuk pada saat itu kita tidak melakukan studi di kampus kita sendiri gitu. Yang ada kita malah keluar ke kampus lain gitu Mas. Oke, wah mantap juga nih. Tadi udah dijelasin tentang adanya program-program kerja. Misalkan teman-teman semua yang mau daftar jadi volunteer atau panitia di ASSC atau di PPKO. Karena kemarin juga di PPKO ada panitia dari Angkatan 60 atau dari Oktober gitu ya, banyak ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain. Mungkin kalau misalkan kunjungan peternakan nih, kira-kira boleh nggak sih orang dari luar divisinya itu boleh ikut gabung ke kunjungan peternakan? Oh tentu boleh banget Mas. Karena kan ini kita mewadahi, ya namanya mewadahi itu kan bukan hanya divisi tersebut gitu kan. Dari pengurus ataupun bahkan dari anggota Himapro itu sendiri bisa ikut Mas. Entah itu mau ikut ke divisi ruminansia, divisi unggas, divisi NRSA ataupun divisi-divisi lain yang melakukan kunjungan itu boleh banget. Dari pengurus boleh ikut, dari anggota juga boleh ikut gitu Mas. Oke, mantap juga nih teman-teman semua yang tertarik masuk ke Himapro, segera pantau terus informasinya. Apalagi buat teman-teman PKU juga di sini yang nanti bentar lagi bakal masuk ke departemen nih. Ya, siap-siap aja nih, kita bakal disambut di Fakultas Peternakan yang sangat asik dengan berbagai macam kegiatannya, aktivitas dan lain sebagainya nih. Kalau tadi kita udah bahas tentang Himapro nih, kita juga di sini kan narasumbernya dari Kahim. Kira-kira kita mau kulik nih. Waduh, kita ini nih. Waduh. Kenapa sih bisa jadi mau aja Kahim gitu? Waduh. Inspirasinya apa nih Mas? Inspirasinya adalah saya ingin yang pertama itu niat dari dalam hati sendiri, emang ada cita-cita untuk menjadi ketua himpunan gitu kan. Nah, dan alhamdulillah cita-cita itu sekarang terwujud gitu kan. Masya Allah, mantap. Berarti emang dari awal juga pengen mau mengambil langkah besar gitu ya, besar. Tapi tahun sebelumnya pernah gabung ke Himpro? Tahun sebelumnya kebetulan saya adalah staff dari divisi ruminansia Mas. Ruminansia. Waduh, nih teman-teman semua kalau misalkan mau melanjutkan jenjang nih, misalkan hari ini sedang apa, kita besok sedang apa, nikmati semua lah ya prosesnya ya. Betul. Oke. Ini kalau misalkan di Fakultas Peternakan nih, kira-kira waktu awal-awal mau masuk ke Fakultas Peternakan tuh kenapa sih bisa masuk ke peternakan? Oke, itu pertanyaannya sebenarnya sudah berulang-ulang kali ditanyakan karena saya ataupun yang masuk ke dunia peternakan. Iya, pastinya teman-teman juga banyak tadi gitu ya. Pasti banyak orang-orang yang masuk peternakan, oh nih kita tersesat nih, jurusan fakultas segala macam gitu kan. Tapi enggak teman-teman, karena kita lihat kalau di dunia peternakan itu sangat besar gitu. Peluang untuk kita ke depannya itu lebih besar gitu maksudnya. Di dunia peternakan tuh, entah itu bisa di peternakannya, di pengolahannya, entah itu di hasil-hasil ikutan yang lain dah gitu. Karena kita tahu bahwasannya protein hewani terbesar ya dari mana? Dari peternakan gitu kan ya. Pasti dan mau gak mau orang Indonesia itu pasti makan daging. Daging sapi, daging kambing, daging domba begitu kan. Sapi, kambing, domba. Pastinya pasti makan daging gitu. Karena kan protein yang tidak dihasilkan dari tubuh kita itu ada di hewani. Di selain hewani juga pasti ada di nabati juga ada. Betul. Oke, ini kalau kita kulik-kulik makanya bikin dalam deh ya. Mungkin kayak bisa lanjut di episode selanjutnya nggak sih? Jadi buat teman-teman penonton nih, pastinya kalau misalkan buat yang udah masuk departemen mah kayaknya udah pasti
sedikit banyaknya tahu lah ya tentang peternakan. Nah, Mas Ibe mungkin kasih closing statement atau pesan buat teman-teman PKU yang sekarang mau masuk ke departemen nih. Kira-kira kasih semangat, terus juga kasih ajakan buat gabung ke Himaprodter atau apapun lah gitu. Oke. Mungkin gue mengutip dari perkataan rektor ya, Pak Rektor kita, Rektor Arik Satria, Profesor Dr. Arik Satria, yang mana dia menyebutkan, ini juga sebenarnya disebutkan banyak orang juga, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi lingkungannya, betul? Oke, jadi sebenarnya dari ketika kita join Himaprodter, kita join Ormawa, kita join kepanitiaan, kita join apa, itu adalah sebagai kendaraan kita untuk bisa menebarkan kebaikan, kebermanfaatan untuk orang lingkungan sekitar kita, begitu Mas Nabil. Jadi tidak salah menurut saya ketika kita ingin join ke Ormawa, join ke kepanitiaan, join organisasi, karena di situ adalah langkah kita, di situ adalah transportasi kita supaya kita bisa menebar kebermanfaatan lebih banyak, gitu Mas Nabil. Kemudian juga ketika kita join Himaprodter, ketika kita join kepanitiaan segala macam, itu impactnya nggak hanya sekarang, ada jangka pendek dan juga jangka panjang begitu. Oke, yang mungkin orang sering bilang ketika kita masuk organisasi, cuma TV segala macam gitu kan. Terus kemudian juga paling juga segala macam. Mana tuh enggak Mas Nabil? Karena kita tahu organisasi ini adalah kumpulan orang, sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama gitu kan. Yang mana ketika kita melakukan sebuah keinginan, ketika kita ingin melakukan sebuah pergerakan, tentunya kita ketika menjalankan bersama-sama itu lebih mudah gitu kan, lebih mudah dan juga lebih cepat untuk berkembang gitu, karena kita saling sharing, saling berkomunikasi, saling mencari relasi, saling segala macam lah gitu Mas Nabil kan. Nah mungkin itu teman-teman. Kemudian juga di Himaprodter ataupun di organisasi-organisasi lainnya, itu juga kita dapat mengembangkan diri kita, soft skill kita, bagaimana kita cara manajemen waktu, bagaimana kita cara problem solving gitu kan, kemudian juga teamwork gitu kan, bagaimana kita cara kerja tim, kemudian bagaimana kita cara menyelesaikan masalah dan segala macam gitu kan, itu kan dilatih di organisasi ini gitu kan. Ketika kita tidak join organisasi, ketika kita tidak masuk ke manapun, organisasi manapun, ya itu menurut saya bisa, tapi ini adalah jalur yang mudah gitu untuk kita lebih mengembangkan diri kita seperti itu. Kemudian jangka panjangnya, nanti ketika di dunia pekerjaan kita sudah terlatih kita membuat acara, kita sudah terlatih untuk bagaimana cara memanage waktu, kemudian juga cara menyelesaikan masalah, itu bakal sudah terlatih di keorganisasian ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang berpikiran buruk kepada organisasi ataupun segalanya, itu adalah apa yang bisa kita dapatkan di organisasi itu sendiri, begitu Mas Nabil. Oke, mantap banget nih teman-teman semua. Jadi intinya kalau kalian mau berkembang itu punya banyak jalur, entah mungkin dari organisasi dan lain sebagainya, kegiatan, kepanitiaan. Tinggal pilih mana jalan yang menurut kalian cocok sesuai menuju jalan kesuksesan buat teman-teman semua. Karena bukan dirasakan sekarang ya masih pengen, tapi dirasakan nanti ketika lulus. Mungkin ada relasi kita, kawanan relasi, atau mungkin dari ilmu pengetahuan kita yang sudah kita jalani, mungkin dari lomba-lomba, dari kegiatan organisasi atau kepanitiaan, dari manajemen betul-betulnya ya bisa berguna suatu saat nanti, karena nanti bakal sadar gitu ya, kayak wah ini nih kepake nih dulu organisasi gitu. Aduh, apalagi wah ini gue punya temen nih kenalan dari fakultas mana, oh gue punya temen nih dia punya bisnis ini gitu, bisa dimanfaatkan sebagai relasi gitu ya. Betul. Wih, keren-keren juga nih. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan mau belajar dan lain sebagainya bisa dengan berbagai jalur, atau mungkin juga kalau mau join ke Himaprodter bisa Himaprodter gitu ya. Di kepengurusan selanjutnya tentunya. Atau mungkin kalau mau ikut join kepanitiaan dan lain sebagainya, kayaknya nanti juga bakal ada ASSC gitu ya. Betul. Yang mungkin tanggal opreknya masih dirahasiakan atau masuk. Pantau aja terus lah buat teman-teman semua, pasti itu dijamin acaranya seru. Karena gue waktu kemarin juga kan, waktu tahun lalu kemarin lihat acaranya ASSC ya Mas ya, dari pentas kelinci ataupun dari ayam pelung ya. Ayam pelung itu rame banget, dari semua komunitas-komunitas ayam itu pada kumpul gitu di depan Fakultas Peternakan ya. Itu kan ada hadiah-hadiah menariknya dan lain sebagainya. Waduh, ini hadiahnya domba loh Mas kemarin. Ada domba, pas domba. Tuh, mantep banget. Apalagi kita panitianya di sini udah pasti seru banget. Ditambah juga kegiatan-kegiatan di Fakultas Peternakan, mungkin ada BD, MPF yang ya teman-teman bakal bisa rasain lah itu keseruannya, bagaimana kita menjalin hubungan dengan teman-teman semua seangkatan ataupun di atas angkatan. Betul. Dan enjoy lah nanti kita nggak masuk ke Fakultas Peternakan dimanapun jurusannya, ataupun dengan
kegiatan-kegiatan yang macam-macam mungkin dari organisasi intra di dalam fakultas peternakan ataupun di luarnya. Oh ya, teman-teman caster nih, podcastnya Hima Proter. Mungkin karena waktu yang memisahkan kita ya. Aduh, mungkin kita juga bakal ketemu di lain waktu tentunya. Ketika nanti di episode-episode selanjutnya ataupun nanti di Fakultas Peternakan bisa kita ketemu sama kita ya. Sama kita. Bisa juga teman-teman pantau terus Instagramnya dari Hima Proter IPB atau di YouTube-nya Hima Proter IPB juga. Ya salah. Update Mas, ini kan bulan puasa nih. Kan udah berapa hari kita puasa nih? Iya, udah berapa hari sih? 4 hari, 5 hari ya. Dari waktu ini udah bolong terus nih Mas. Kalau bolong mah tiap hari bolong. Karena buka. Info warteg ada Mas. Warteg kayaknya buka sih deket-deket sini mah. Banyak. Sisjai bisa. Di warung kita juga buka. Buka ya? Ya bisa meren ya. Tapi jaga iman ya teman-teman. Oke Mas Ibeng, karena waktu yang memisahkan kita nih, kita mungkin nanti bakal ketemu lagi kali ya. Pasti ya Mas. Episode ya mungkin dengan tema-tema yang macam-macam. Betul. Ketemu dengan narasumber-narasumber yang berbeda nih. Bisa mungkin dari Mas Ipeng lagi atau mungkin dari narasumber-narasumber yang sama bagusnya, yang juga memiliki insight, juga ada inspirasi buat teman-teman semua. Betul. Oke, mungkin kita tutup dulu ya Mas Ipeng ya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Kita selamat juga. Mas Aida, kita punya salaman khas loh. Salaman Oke, baik buat teman-teman caster podcastnya Hima Proter. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu puasa dan berusaha kita masing-masing. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fire!